sih surganya Aryatna Bentar, Pan. Budianto. Bunga-bunga, tanaman, kebun, semuanya ada di sini. Iya, tapi nggak ada salahnya, Rifan. Kan selama ini kita semua bekerja dari rumah ya. Yes. Mungkin penat atau gerah gitu ya. Jadi Pasti sih. sekarang ini waktunya untuk menikmati sambil kita mengajak pemirsa untuk nonton acara mingguan dunia kita produksi VOA yang kami bawakan dari Taman Bon Air di Arlington, Virginia ini. Saya Yes. Aryatna Budianto. Dan saya Rifan Dwi Astono, dan kali ini nih yang ada di belakang kita nggak cuma taman-taman bunga, ada Betul. bunga mawar, bunga apalagi sini aku nggak begitu hafal Nggak tahu nama ya. tanaman di sini, tapi juga orang-orang di sini banyak yang beraktivitas. Biar gimana pun juga sejak pandemi ya, apalagi kita mulai bekerja di rumah dan lain sebagainya itu dirumahkan mulai Maret ya. kayaknya ya. Udah lama sekali kan, jadi Yes. banyak orang yang merasa stres. Apalagi kalau dari laporan yang terbaru nih, ada data yang menunjukkan bahwa ternyata selama kita ada di rumah, di lockdown itu peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT meningkat tajam. Betul, dan ini juga tercatat di setidaknya 14 kota di Amerika Serikat. Everyone always says, oh, well, why didn't that person just leave? They must, somehow like secretly this treatment. But the truth is abuse is a cycle. Ibarat tinggal dengan bom yang bisa meledak kapan saja. Begitu yang dirasakan penyintas KDRT yang menolak memberikan namanya ini. I finally reached the point where I felt that if I did not leave the marriage, that I would be dead within a year, either because he would have killed me, I might have committed suicide, or the stress of living in the situation was so severe that I would get cancer or something like that. Itu terjadi sebelum pandemi. Ia bekerja penuh di kantor dan bisa bertemu dengan teman atau keluarga jika perlu perlindungan. Kini dengan pandemi, sulit bagi korban kekerasan untuk bisa melepaskan diri. We see more abusers using COVID as a technique to hold power and control over their victims. So they'll either not let someone leave the house and threaten them, if you leave, you can't come back in because you'll have COVID, or not letting them leave the house in the first place. What we've noticed is that we're serving the same number of people, but the situations are so much more dangerous. Cases involving strangulation, cases involving firearms, cases involving other weapons. We've seen a massive increase in these types of cases. Menurut penelitian, setidaknya 14 kota di Amerika Serikat mencatat adanya peningkatan laporan KDRT. We used calls made to the police during 2020, and then we compared them with calls during 2019, and we found that the increase was about 7.5% during March, April, and May. Most areas and most racial groups and income groups had similar effect sizes, and we found evidence of large increases for new households. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa korban, terutama yang di bawah umur, tidak bisa mencari pertolongan. Children who may have been able to go to school and perhaps report what's happening in their home are now doing remote learning. So there's no opportunity to speak to that trusted adult in their school to let them know what's happening in their home. Namun pertolongan tetap ada. We're just going to start off by gathering a little bit of information from you. Korban bisa menelpon nomor-nomor bantuan atau melaporkan ke pihak berwajib. Terapis di lembaga seperti Doorways juga tersedia online. We work on creating a safety plan to identify triggers, to identify unsafe locations, whether that be, if they see that their partner is becoming escalated, moving out of the kitchen, because that's where weapons can be. Penyintas ini berpendapat luka bisa disembuhkan. Tapi yang penting, harus berani dan sabar untuk bisa keluar dari lingkaran kekerasan. Don't think that there's something wrong with you if you got out 3 months ago and you're not walking on clouds. It takes a very long time. I'm still a work in progress, as we all are. Dari Chevy Chase, Maryland, VOA. Dari
segi pendidikan juga untuk anak-anak nih, karena mereka sekarang kan harus sekolah dari rumah nih, Betul. online, Iya. cuma lewat layar gitu, nggak Tidak ada interaksi dengan Betul. anak-anak, dengan peer group ya. Betul, nah anak-anak ini juga berusaha untuk beradaptasi dan belajar lebih baik lagi, apalagi untuk yang baru mau belajar baca nih. Betul, iya. Nah, salah satunya ada sebuah kegiatan yang unik pemirsa, di mana anak-anak diajak untuk membaca, Yes. itu membacanya tapi kepada hewan peliharaan. Hello everyone. Sebelum kelas virtual dimulai, anak-anak berlatih membaca untuk anjing-anjing PAL, Cosmo is a 3.5-year-old golden retriever. singkatan dari People Animals Love. Setiap anak membaca untuk satu anjing dan pemiliknya selama 15 menit. Sekitar 250-an anak tergabung dalam sesi harian ini. Dan peminatnya terus bertambah. Is that a unicorn? Hari ini Lucy yang berumur 6 tahun membaca untuk Hemi. I heard they can drink. I think he understood it because my book was about animals. Program ini ingin membantu anak-anak lebih lancar membaca dan percaya diri. I think the program has been popular because it's something that is new and it's exciting. It's fun. It's awesome to just have an audience that isn't judging. It doesn't care if you mispronounce a word. My brand new design. Begitu program virtual membaca bersama PAL dimulai, anak-anak dari Amerika Serikat dan Kanada berbondong-bondong mendaftar. Lincoln dari Richmond, Virginia yang berumur 8 tahun membaca untuk Krusty dan seorang relawan PAL, Carrie. Said the Cat in the Hat. I like the rhymes. The dogs really want mostly pictures and not words. Menurut ibunya, Lincoln selalu antusias dengan sesi ini. I noticed especially after the first time how happy and confident he seemed to feel. Bahkan jika nantinya perpustakaan di Washington DC dan sekitarnya sudah mulai buka, James ingin melanjutkan program ini. Would you hold up your book? We expect kids to continue from all over the country and potentially the world. And we look forward to one day welcoming dogs from around the country. Dari Washington DC, VOA. Ya mau nggak mau kita harus beradaptasi ya hidup selama pandemi ini. Jadi salah satunya itu tadi kegiatan belajar atau membaca seperti tadi itu tetap berlangsung, tapi ya caranya agak beda sedikit. Disesuaikan ya. Ya. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, habis ini kita masih punya cerita-cerita lainnya terkait dengan COVID juga, apa dampaknya ke kehidupan kita. Tetaplah di Dunia kita. Anda masih menyaksikan Dunia Kita Produksi VOA, masih bersama saya dan Rifan dari Bon Air Park di Arlington, Virginia. Yes. Dan kita masih ngomong-ngomong soal bagaimana kita menyiasati hidup bersama pandemi ini, dalam pandemi ini. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya, rata-rata orang ada yang bisa bekerja di rumah, tapi walaupun begitu juga ada yang tidak bisa ya. Tapi bagi yang bisa bekerja di rumah, mereka butuh sesuatu yang bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Betul. Kalau misalnya tinggal di rumah yang kecil gitu, sementara anggota keluarga lainnya juga bekerja di rumah. Wah, itu repot susah banget sih, kan? apalagi kalau misalnya kita pekerjaannya di media yang harus misalnya siaran dari rumah dan lain sebagainya. Semuanya harus diem Nggak bisa kalau kita lagi isi suara gitu ya. Betul. Nah, ini juga yang kemudian mempengaruhi Nina sebagian warga yang tinggal di kota New York. Betul. Jadi di sana itu banyak sekali warga yang kemudian pindah dari kota New York untuk mencari tempat tinggal yang lebih bisa mengakomodasi kebutuhan WFH itu tadi. Iya, betul. Nah, makanya di New York itu sekarang lebih dari 65.000 unit apartemen di Manhattan ya, di pusat kota New York itu kosong, Rifan. Ini menimbulkan krisis tersendiri. Tapi kita dengarkan apa yang menjadi concern atau perhatian dari warga dan mengapa mereka memilih keluar dari kota New York. Ini dia. Ini menjadi pemandangan umum di beberapa jalan di Manhattan. Truk pindahan dan kotak kardus dari warga yang memutuskan meninggalkan kota New York. Tidak seperti banyak bisnis lain, perusahaan jasa pindahan kini justru laku keras. So many people are moving to Florida, California, and Texas. Those are the three long distance destinations that we're seeing. And local, or relatively local, they're moving to New Jersey, Connecticut, Long Island.
out of the city into the suburbs. Feels like forever. Kota New York kini melihat lebih banyak bisnis yang tutup, gerbong kereta bawah tanah yang bersih dan hampir kosong, sementara kekerasan bersenjata meningkat. Banyak warga pindah ke negara bagian tetangga seperti New Jersey yang mengalami kenaikan harga rumah. One of the things everyone mentions these days, they need office space in their home. That is an unaffordable luxury in New York City apartments. So people are looking to have an extra room, an attic or a basement that can be converted into an office and used for remote work. A lot of people are asking for that. Our daycare closed in mid-March. We started working at the same dining table, and I work with kids remotely on Zoom. I need complete silence because I sing with them, I tell them tales, but instead my husband would be right next to me on endless calls. Setelah 4 bulan karantina di sebuah apartemen kecil di kota New York dengan bayi mereka, keluarga Lopatnik memutuskan untuk pindah ke rumah besar di New Jersey yang memungkinkan mereka memiliki kolam renang dan 2 ruang kantor. Mereka mencintai kota New York, tapi khawatir pandemi belum akan berakhir. The thought that we could spend another year in a lockdown felt like insanity. So I'd rather find ways to get to New York City every day to get to work than risk spending another year locked in a small apartment without a balcony. Banyak teman keluarga Lopatnik mengikuti langkah mereka untuk pindah. Jumlah apartemen kosong di New York kini mencapai rekor tertinggi dalam 1 dekade terakhir. Dan meski pemerintah kota berupaya meyakinkan warga untuk tidak pindah, sejauh ini hanya sedikit yang masih bersedia tinggal. Dari kota New York, VOA. Setelah kota New York ini mengalami krisis, ditinggal oleh banyak sekali penduduknya ya, sehingga puluhan ribu unit apartemen itu kosong di sana. Ini juga mereka mengalami banyak tantangan lainnya, antara lain juga bisnis jadinya masih belum bisa buka sepenuhnya. Iya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan terpaksa mengantri di bank-bank makanan. Tapi untungnya ada angin segar. Berita yang cukup baik, yaitu museum-museum sudah mulai dibuka. Beberapa di antaranya itu ada The Met, itu adalah Metropolitan Museum of Art, dan juga ada MoMA, Museum of Modern Art. Nah, ini seni kontemporer. Betul, tapi memang ini kalau mau ke sana orang harus mengikuti protokol kesehatan tertentu biar nggak saling menularkan ya. Masih 2 jam sebelum Metropolitan Museum of Art kembali dibuka setelah 6 bulan tutup. Tapi pelukis Stephen Galeksinski sudah menunggu di depan pintu. Impiannya adalah untuk bisa menjadi pengunjung pertama ketika museum dibuka kembali. The first thing I'm going to see is Joan of Arc. Saint Joan of Arc is the painting, my favorite painting in the Met, so I'm going to go there and then I'll take a look around. I have my sketch pad in my backpack. Biasanya pengunjung museum yang lebih dikenal dengan nama The Met ini mencapai 6 juta orang per tahun. Sebelum pandemi melanda AS, 40% pengunjung The Met adalah wisatawan. Namun di hari pembukaan kembali ini, para New Yorker lah yang mengantre. During the pandemic, I would come to the other side of the outside of the Met and look inside at the sculpture hall because I just miss the Met so much. So I'm really happy that it's open now. Nothing cultural. All the movies were at home. Everything was at home. So I'm just really excited to be out and be able to do something that's different, which should be normal. So. Direktur The Met, Max Hollane, menyambut pengunjung pasca pandemi dan menawarkan diri untuk foto bersama. Sebelumnya, The Met punya rencana besar untuk merayakan hari jadinya yang ke-150. Namun kini rencana tersebut harus berubah. But right now, I would say our moment is we don't want to celebrate. I think we want to provide our services, especially to the New Yorkers, and we want to be part of New York coming back to a level of normalcy and creating an environment that New Yorkers love and expect. Sejak pertengahan Maret, museum ini merugi 150 juta dolar Amerika dan mem-PHK 20% stafnya. Mereka berharap kondisi museum bisa kembali normal seiring peningkatan pendapatan. Bagi yang ingin menikmati museum harus menjadwalkan kunjungan mereka, menjalani pengecekan suhu tubuh, dan menggunakan masker. Bagi sebagian warga New York, pembukaan kembali ini adalah pertanda bahwa hidup mulai kembali normal. I followed the rules. I never came out. I stayed at home. I cleaned my house. I took care of all of my business. And this is the opening of life the way it had been known for me. Penjual makanan kaki lima juga kembali bekerja. Ketika The Met tutup, mereka pun kehilangan mata pencahariannya. We didn't expect it to just stop.
You know what I mean? And we tried to open a couple of days after that, and there was absolutely nobody here. You know, this is a destination, and if the destination is closed, so it was a long 5 months, no work, you know. Di salah satu pintu masuk The Met, karya Yoko Ono dengan tulisan Dream Together atau Mimpi Bersama menjadi kekuatan dari karya seni. Dari kota New York, demikian laporan tim VOA. Kita sekarang istirahat lagi, Rifan. Yes, nanti kita bakal balik lagi dan kita akan menjawab pertanyaan salah satu pemirsa dunia kita. Iya. Jangan kemana-mana, tetaplah selalu di Dunia kita. Pemirsa, kembali lagi di dunia kita dan Halo. kita juga masih nongkrong-nongkrong. Ini kita ada di sebuah taman, namanya adalah Bon Air Park yang Iya. ada di Arlington, Virginia. Betul. Dan kita juga lagi ngeliat-liat situasi di sini, kayaknya orang-orang kelihatan lebih rileks ya. Iya, sesuai dengan ini ya tema hari ini bahwa beginilah living with pandemics ya. Betul. Jadi hidup di tengah-tengah pandemi ya kita harus bisa adjust, harus bisa menyesuaikan diri. Betul Dan sekali. antara lain adalah kita harus jaga kesehatan baik fisik dan juga mental. Nah, kalau misalnya pada penasaran juga sebetulnya di Amerika Serikat itu seperti apa sih orang-orang di sini tuh menjaga kesehatan mentalnya Iya. selama pandemi ataupun hal-hal lain deh tentang Amerika Serikat bisa ditanyain langsung ke dunia kita seperti Iya. yang dilakukan oleh salah satu pemirsa dunia kita namanya Jafrianto yang ada Iya. di Jakarta. Halo. Hey Jaf. Banyak yang bilang warga Indonesia tuh ramah. Gimana sih kalau di Amerika? Emangnya warga-warganya nggak ramah ya? Apa sih bedanya? Terima kasih Jafri sudah menanyakan pertanyaan itu tadi tentang keramahan. Ramah nggak sih? orang Karena kalau Amerika. orang Indonesia kan emang dikenal ramah ya. Kalau orang Amerika gimana? Kalau dari pengalaman pribadi sih, iya Lumayan. sebetulnya ramah-ramah juga sih. Walaupun ya kita nggak bisa seramah kayak kita di Indonesia. Ya. Yang dikit-dikit senyumin orang, dikit-dikit permisi atau apa. Iya, tapi di sini kan how are you gitu, walaupun Yes. sama orang nggak kenal nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu emang budayanya begitu ya. Bahkan itu jadi kayak semacam traits orang sini juga sih. Ketika Iya. misalnya kita habis melakukan sesuatu atau enggak baru ketemu misalnya nice to meet you atau enggak Iya. misalnya have a nice day. Iya. Cuman ya. memang juga secara umum orang Amerika itu egaliter sih. Jadi mereka tidak memandang kelas sosial. Jadi kita bisa lebih gampang untuk berteman atau enggak seenggaknya mengenal Iya. mereka tanpa kayak ngerasa deg-degan. Aduh, Ada dia- memandang strata Iya, atau tidak ada memandang itu. dari kelompok mana gitu ya. Walaupun tetap saja menurut harian The New York Times tahun 2019 ini ada sebuah penelitian dari Southern Poverty Law yang mencatat bahwa ada peningkatan kelompok hate atau kelompok yang menyebarkan kebencian ya. Jadi jumlahnya itu meningkat antara tahun 2014 hingga 2018 sebesar 30%. Jadi ketika itu jumlahnya lebih dari sekitar 1020-an, mungkin sekarang lebih meningkat. Betul. Ini jadi ada hubungannya juga dengan iklim politik yang Yes. berkembang di Amerika Serikat. Jadi masyarakat itu terpolarisasi atau menjadi divisive ya, Ya, lebih terbelah gitu. Yes. Walaupun sebetulnya tuh justru sebelum tahun 2014, itu dari tahun 2011, 3 tahun ke depannya, jadi 2011 sampai 2014, itu angka jumlah kelompok-kelompok penyebar kebencian itu menurun. Justru malah turun, Iya. tapi sejak 2014 naik lagi Jadi 30%. kurvanya tuh kayak V gitu ya, Iya, terus naik kayak lagi. roller coaster. Wah, ini saya harapkan setelah ini semoga menurun Turun lagi. ya. Nah, semoga menjawab tadi Jeff dari Jakarta dan juga kalau misalnya pemirsa di manapun Anda berada ingin bertanya tentang kehidupan di Amerika Serikat, langsung aja kirim pertanyaan lewat video seperti tadi. Yes, nah Ya. sekarang kita pengen ngomongin Kenalan? Iya, kenalan juga nih, tapi bukan dengan yang ada di Indonesia, tapi yang ada di Amerika Serikat. Dengan diaspora Indonesia di kota New Orleans ya, negara bagian Louisiana. Ini prestasinya hebat sekali loh Rifan, karena dia adalah satu-satunya hakim keturunan Indonesia pertama di Amerika Serikat. Ini dia. Halo Indonesia, apa kabar? Dialah Marissa Huta Barat, hakim baru di Pengadilan Perdata Kota New Orleans, Louisiana. This is a dream come true. This is exactly what I've been wanting to do since I entered law school, honestly. My mission was really to serve people. I was a psychology major in undergrad. I went to law school, and my desire has always been to serve the community to the best of my ability. My name is Marissa Huta Barrett.
candidate for the first city court. Marisa terpilih sebagai hakim dalam pemilu lokal tanggal 15 Agustus 2020. Selama kampanye, ia merebut hati warga New Orleans dengan slogan Hakim Rakyat. Ia juga merebut perhatian diaspora Indonesia dan juga media di Indonesia karena nama belakangnya. How amazing it was to receive such an outpouring of love, of congratulations, of warm wishes. That just makes me even more proud of being Indonesian. All these Indonesians who don't know me, who have never heard, who's never heard of me before, have been reaching out and through Facebook, through Instagram, through Twitter, even though I'm not on Twitter. Darah Indonesia mengalir dari ayahnya, sedangkan ibunya keturunan Tionghoa asal Thailand. Marisa lahir dan besar di Amerika dan belum pernah ke Indonesia. Namun, bukan berarti ia tercerabut dari nilai-nilai budaya Indonesia. I am so proud to be Indonesian. I'm proud of my heritage. My grandmother is also from Indonesia. My father is obviously Indonesian, and he did grow up in Singapore. But what has been also instilled in me, based on my understanding of the Indonesian culture, has been very family oriented. My opong did teach me a little bit. I know a few words here and there. I think primarily it is the Batak language. I'm a bit embarrassed that I have not learned Indonesian, but I do plan on making sure that that does happen. I at least learn enough. Keberhasilan Marisa menjadi hakim ini merupakan kebanggaan diaspora Indonesia di Amerika. Kita memerlukan Marisa semacam Marisa yang banyak dari diaspora Indonesia. Semakin banyak semakin bagus. Saya menyambut sangat gembira sekali dia berhasil menjadi first judge ya di New Orleans. Jadi dengan begitu kita mulai berperan aktif di dalam negara ini. Apa resep keberhasilan Marisa? You should follow your dreams and work hard towards it. Realize that, family is very important and they can be your support group. And if your family may not be your support group, you have people who can provide you mentorship and ultimately be motivated, follow your dreams, do exactly what it is that you desire to do and work hard at it, and it always pays off. Dari New Orleans, Supriyono dan Alam Burhanan, VOA. Horas! Nggak kerasa udah setengah jam kami menemani Anda dalam dunia kita. Tadi sudah berkenalan dengan Mbak Marisa ya, yang menjadi hakim pertama keturunan Indonesia di Amerika Serikat. Betul. Dan kita juga akan menyampaikan berbagai macam liputan lainnya mengenai kehidupan di Amerika, terutama pada masa pandemi ini ya. Betul lewat sekali. dunia kita. Dan pastinya kalau misalnya pemirsa ada yang ingin menanyakan sesuatu tentang Amerika, entah itu tentang lifestyle-nya, atau pemilu kayak gimana sih nanti bentar lagi, atau soal pandemi, silakan kirimkan pertanyaannya ke akun kita berdua. Boleh. Ke saya di @rifanduino, mau Instagram atau Twitter. Atau saya di Anne Budianto ya, Betul. atau juga di @VOA Indonesia tentunya. Pastinya. Dan untuk Anda yang pengen nonton lagi liputan-liputan di VOA Indonesia dan juga tentunya dunia kita, silakan akses di situs kami www.voaindonesia.com. Betul. Dan juga ke akun YouTube kami di VOA Indonesia. Dan juga menjadi sahabat kami di media sosial lainnya, di Twitter @VOA Dunia Kita, dan juga di Instagram tadi seperti yang sudah kami sebutkan @VOA Indonesia, atau juga melalui Facebook di kata kunci Dunia Kita. Dari Bon Air Park di Arlington, Virginia, kami undur diri dulu. Saya Aryatna Budianto. Saya Rifan Dwi Astono. Sampai ketemu lagi pemirsa minggu depan. Stay healthy and stay safe. Dadah.